Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru semuanya. Pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi menjelang siang ini kita masih diperkenankan untuk insya Allah mengikuti misi ini nanti insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Untuk selanjutnya perkenalkan, saya Siti Nuhaniah sebagai moderator program misi Ibu Dewi dan nanti akan memaparkan tentang materi budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, untuk menghemat waktu dan tentunya tidak perlu basa-basi, kami persilahkan kepada Ibu Wiwi untuk melakukan kegiatan diseminasi. Kepada beliau Ibu Wiwi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya Bapak Ibu semua. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua atas waktu dan kesempatannya yang rela untuk kegiatan saya. Jadi sebelumnya saya mengawali, perkenalkan dulu apa yang akan saya sampaikan nanti dan apa tujuan dari kegiatan yang saya lakukan hari ini. Oke Bapak Ibu semua, bahwa saya mengikuti kegiatan program Budaya sudah menyelesaikan satu modul. Kemudian tugasnya saya nanti disuruh untuk melakukan aksi nyata, di mana saya harus menjelaskan kepada Bapak Ibu semua tentang materi budaya positif. Jadi nanti akan saya kupas secara detail ketika tahap 10 menit ke depan. Jadi mohon nanti untuk moderator mengingatkan saya sampai jam berapa nanti kira-kira saya harus duduk. Karena nanti ada sesi tanya jawab dan juga ada sesi tanggapan. Jadi mohon nanti untuk saya di tahapnya nanti saya kebablasan ya Bapak Ibu. Jadi mohon nanti diingatkan. Oke, langsung saja. Untuk tujuannya nanti sambil jalan nanti supaya lebih paham, langsung kita ke materi supaya lebih mempercepat waktu ya Bapak Ibu. Di sini nanti yang akan saya sampaikan ada 7 materi Bapak Ibu. Jadi ada yang pertama paradigma teori kontrol. Kemudian yang kedua ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Kemudian yang keempat tentang keyakinan kelas. Yang kelima kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang keenam 5 posisi kontrol. Yang ketujuh yaitu ketika restitusi. Sebelum selanjutnya ya Bapak Ibu, saya tambahkan sedikit. Saya berdiri di sini nanti bukan untuk menggurui Bapak Ibu semua. Jadi bukan merasa pintar dari Bapak Ibu, saya bukan merasa pandai dari Bapak Ibu semua. Jadi saya hanya sebagai perantara ya. Jadi saya mendapatkan materi dari program Budaya yang saya ikuti sekitar 3 bulan sudah saya
bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi juga bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini teori kontrolnya. Jadi seperti kita umpamakan ya Bapak Ibu, jika kita itu menggenggam tangan kita, misalnya saja ini sebagai contoh, kita dibujuk, kita dirayu supaya kita bisa membuka. Kira-kira apakah kita dengan mudah mau membukanya Bapak Ibu? Tidak ya. Jadi sebenarnya anak-anak itu bisa kita ibaratkan kita tidak semudah itu untuk mengontrol anak-anak. Jadi ternyata siapa sesungguhnya yang memegang kontrol diri dari masing-masing diri kita itu, kita walaupun sebagai ibu tidak semudah itu untuk mengontrol anak-anak. Pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian pada stimulus respon, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi jika perilaku buruk pasti kita menilai oh itu kesalahan kamu. Tapi pada teori kontrol, semua perilaku pasti memiliki tujuan. Jadi tidak asal kita menyalahkan. Kemudian pada stimulus respon, orang lain itu bisa mengontrol saya. Tapi pada teori kontrol, hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti itu. Jadi saya ulangi bahwa ternyata kita itu tidak bisa semudah mengontrol anak-anak itu sendiri, itu menggunakan tidak seperti itu. Kemudian berikutnya stimulus respon, pemaksaan ada pada saat tujuan kerja. Tetapi pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang atau kalah, tetapi pada teori kontrol, model berpikir menang-menang. Nah, di sini Bapak Ibu materi semua yang nanti akan saya sampaikan. Disiplin positif itu ada pengertiannya lebih dahulu, nanti akan saya terangkan juga. Kemudian ada teori motivasi, ada keyakinan kelas, ada 5 posisi kontrol, ada 5 kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir nanti ada definisi yang akan kita bahas nanti bersama. Nah, yang pertama, makna disiplin dulu. Jadi makna disiplin itu apa toh sebenarnya? Kita sebenarnya sudah menerapkan sekian ini. Jadi tentang disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita beri atau melakukan suatu tujuan. Nah, kemudian yang akan kita pelajari lagi tentang nilai-nilai kebajikan dari dasar. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Menurut Dr. William Brattle tentang teori kontrol tahun 1984, bahwa nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun tata bahasa. Jadi setiap perilaku itu pasti memiliki tujuan. Jadi anak didik kita itu melakukan sesuatu mungkin seperti caper atau mungkin seperti ini berpuasa dan sebagainya, itu pasti mereka memiliki tujuan. Dan kita harus lebih peka apa tujuan mereka itu. Nah, kemudian yang berikutnya, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Nah, apa nanti yang akan kita terapkan di sekolah kita, seperti kurikulum yang baru kita terapkan ya, baru 2, walaupun masih atau baru 2 kelas, yaitu kelas 1 dan kelas 4. Tetapi nanti diharapkan kita bersama-sama untuk mempelajari bahwa nilai-nilai yang akan kita pelajari seperti profil keagamaan sosial,
yang baik. Itu yang harus kita katakan supaya nilai-nilai kebahagiaan. Kemudian berikutnya di sini Bapak Ibu, kita harus memunculkan motivasi yang internal, bukan yang secara eksternal. Contohnya dukungan. Saat kita memberikan dukungan kepada anak didik kita, itu masih bersifat eksternal. Artinya gini, misalnya saya dituntut karena tidak ada anak yang tidak mau dengan PR atau dukungan. Nah, itu sifatnya jangka pendek. Hanya saat di kelasnya diterapkan, tapi jika nanti sudah di kelas lain atau mungkin sudah naik ke SMP, jika sudah ada hukuman, apakah kira-kira masih diterapkan apa yang saya tanamkan Bapak Ibu? Seperti itu. Kemudian jika memberikan penghargaan untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi jika kita memberi penghargaan, ternyata di situ belum tidak disarankan ya Bapak Ibu. Jadi saya sendiri menerapkannya juga sedikit bingung. Hukuman tidak boleh, penghargaan juga tidak boleh. Lalu apa? Dan saya lakukan karena ternyata hukuman dan penghargaan itu masih bersifat motivasi eksternal, artinya dari luar. Jika ada penghargaan contohnya, ternyata hukuman biasanya nanti akan diberikan peci. Nah, jadi anak berlomba-lomba berlomba pagi bunga supaya mendapatkan hadiah. Jika tidak dapat hadiah, apakah kira-kira masih bisa rutin soalnya? Kira-kira Bapak Ibu? Mungkin saja tidak ya, karena hanya mengharapkan imbalan. Seperti itu masih bersifat eksternal. Nah, di sini yang diminta yang bersifat internal. Jadi bagaimana cara kita mendidik anak supaya bisa menghargai diri sendiri. Jadi kesadaran yang tumbuh dari dalam diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa kok bila saya melakukannya. Nah, itu yang benar. Jadi pertanyaan kita upasana. Di sini kita kaitkan dengan pembelajaran dari Bapak Ibu. Jadi merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi diberikan buat pemerintah dirinya sendiri dalam arti proses diperintah yaitu kita dengan diri sendiri. Wayai sholat duha, wayai ngaji, wayai masuk, wayai bayar tugas, itu juga mereka sesuaikan dengan sendirinya melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka sendiri. Seperti itu. Jadi merdeka tapi tidak diperintah. Orang boleh diperintah tok, tetapi juga harus mampu muncul dari dirinya sendiri. Nah, di sini Bapak Ibu ada yang berikutnya yaitu didukung oleh penghargaan. Bahwa penghargaan itu ternyata berlaku sama dengan hukuman. Berarti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Menurut Alkitab 1293 bahwa ternyata penghargaan itu hanya berlaku jangka pendek. Penghargaan itu menghukum, penghargaan itu mengurangi ketepatan, penghargaan itu tidak efektif, penghargaan itu merusak hubungan, penghargaan itu
fungsi kontrol kita nanti di belakang kalau itu bisa kita bahas nanti. Nah, kemudian ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, ini Bapak Ibu, jadi hukuman itu menyakiti ya, sesuatu yang menyakitkan. Kemudian kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Jika hukuman itu membuat anak itu sakit, baik fisiknya maupun hatinya dalam jangka waktu yang lama, ternyata Bapak Ibu. Ini kita sudah tidak terlalu sampai sana ya Pak. Dihukum di sekolah untuk misalnya pagi misalnya 100 kali atau 50 kali, kita tidak sampai berpikir bahwa ternyata itu menyakiti anak dalam jangka waktu yang lama. Kemudian jika konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman karena jangka waktu pendek. Kemudian hukuman itu membenci kedisiplinan, anak akan benci dengan kedisiplinan. Tapi jika tidak konsekuensi, anak akan menghargai yang namanya disiplin. Hukuman itu bersifat paksaan, tapi konsekuensi adalah stimulus kesadaran. Kemudian jika hukuman itu mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, dan jika konsekuensi mendorong anak akan bisa menyelesaikan diri. Kemudian hukuman itu juga konsep diri yang buruk Bapak Ibu, tapi jika konsekuensi itu konsep diri yang baik. Kemudian anak itu belajar untuk menyembunyikan kesalahan jika telah menerima hukuman. Pasti anak akan takut untuk dihukum, makanya dia berbohong. Nah, daripada saya dihukum, mending saya tidak ngaku atau tidak jujur. Nah, jadi akan berefek untuk anak menyembunyikan kesalahan. Tetapi jika konsekuensi, anak akan belajar untuk mematuhi aturan. Nah, hukuman itu bersifat marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan rasa tidak dihargai. Kemudian jika konsekuensi, hanya akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, tapi membentuk teman. Nah, kita akan naik level ke restitusi Bapak Ibu. Apa itu restitusi? Tadi sudah ada hukuman, kemudian sudah ada konsekuensi. Nah, sekarang restitusi. Apa itu restitusi? Nah, di sini restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi di dunia. Bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain di murid dosen, guru. Nah, ini perbedaannya ya Bapak Ibu. Tadi sudah ada hukuman, konsekuensi, kemudian restitusi. Jadi kita sudah sampai ke jenjang sukses dan kita sudah bisa menerapkan restitusi Bapak Ibu. Jadi saat anak melakukan kesalahan, kita harus bisa menghukumnya. Mungkin saya sendiri pun menerapkan masih konsekuensi. Jadi belum sampai ke tingkat restitusi. Nanti kita belajar lebih lanjut ke tanggung jawab. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Jadi yang pertama Bapak Ibu, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan, tawaran dan bukan paksaan. Restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi serangkaian ini nanti harus kita buat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi kalau kita belum membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas, jadi nanti restitusi juga belum bisa terbangun. Nah, ini yang akan kita pelajari, keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas Bapak Ibu? Nah, jadi mengapa kok kita memiliki peraturan? Kenapa kok tidak peraturan saja? Mengapa kok harus keyakinan? Jadi kalau peraturan itu ya kalau hanya ada peraturan diterapkan, jika tidak ada peraturan mereka tidak mau melakukannya. Makanya kita harus meyakinkan
sholat, ada sopan santun, menundukkan kepala setiap ketemu dengan orang yang lebih tua misalnya. Nah, seperti itu baru bukan berarti Bapak Ibu boleh menerapkan disiplinan peraturan, bukan ya, tapi mungkin berbeda-beda, masih belum sama seperti itu. Nanti mungkin bisa untuk selanjutnya bisa kita buat kesepakatan kelas secara serentak, artinya secara supaya sama, nanti bisa seperti itu supaya nanti kita naikkan peraturan kelas itu menjadi sebuah keyakinan kelas seperti itu. Jadi itu memang sesuatu yang bisa kita karena sudah berakar lama kebiasaan-kebiasaan mereka. Jadi mungkin ada masukan, oh waktu itu sudah bilang miso-miso bu. Nah itu termasuk budaya yang negatif ya Bapak Ibu. Itu juga tidak mudah untuk misalkan lakukan dan itu miso langsung awal-awal miso langsung dari itu nggak mungkin. Jadi itu butuh proses Bapak Ibu. Bagaimana prosesnya ya itu sudah kita bagaimana mereka juga sendiri budaya soalnya ada di budaya oh ya Bapak Ibu kalau di sini nggak ada alhamdulillah semuanya baik. Nah kemudian setelah kita itu bisa membentuk keyakinan kelas, maka akan tercipta sebuah lingkungan yang positif. Kemudian setelah lingkungan positif terbentuk, maka akan terbentuk juga cita-cita budaya positif di sekolah kita. Kemudian akan merembet lebih luas ke lingkungan masyarakat seperti itu Bapak Ibu. Kemudian karena sudah di sisi ada tinggal sedikit waktunya 5 atau 10 menit ke depan Bapak Ibu masih ada 2 atau 3 materi saya kebut saja ini kebutuhan dasar manusia. Jadi ternyata anak-anak itu melakukan sesuatu ada dasarnya Bapak Ibu, entah itu rasa kasih sayang dan rasa ingin diterima, entah itu penguasaan, entah itu ingin bertahan hidup, entah itu sebuah kesenangan ataupun kebebasan. Jadi semua ada dasarnya. Entah itu apa, misalnya ya contohnya Pasa kalau kelas 6 itu kok sekarang sering menyendiri, kadang kok pada mengikuti pelajaran kok tidak terlalu fokus. Nah itu saya dekati, saya tanya, saya apa ya lebih mendalam gitu. Ternyata dia itu menjadi seorang ibu, pengen duit gue gitu. Jadi pengen diperhatikan lebih gitu. Jadi ternyata ada dasarnya. Semua apa yang dilakukan oleh itu pasti ada dasarnya. Nah, langsung kita ke 5 posisi kontrol. Nah, di sini Bapak Ibu, kita itu ternyata selama belasan tahun mungkin tahun aja itu saya sendiri pun juga belum paham. Saya itu tidak ada posisi mana Bapak Ibu waktu kemarin-kemarin. Jadi ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru itu yang pertama sebagai penghukum, kemudian yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga kita sebagai posisinya sebagai teman, kemudian yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai mereka. Kira-kira Bapak Ibu semua di sini itu posisinya di mana Pak terhadap murid? Sudah ada yang sebagai manajer yang luar biasa ya Bapak Ibu. Iya. Ya, ada juga yang sebagai penghukum. Saya sendiri pun takut begitu Bapak Ibu. Karena masih sulit juga untuk menerapkan disiplin. Iya, tujuannya ya memang manajer Bapak Ibu. Setidaknya kita 4 saja dulu sudah bagus. Kita sebagai pemantau itu saja sudah bagus karena memang sulit Bapak Ibu. Sesuatu itu pasti kita ngerti-ngerti dengan hukum, kita hukum gitu. Nah, seperti itu. Contohnya saja, kalau kamu tidak melakukannya, ambles ya, rasakan gitu contohnya. Nah, itu adalah kita sebagai penghukum, intimidasi. Hasilnya sebenarnya anak itu akan memberontak dan malah menyalahkan orang lain. Itu terus didik. Nah, semua loh bu, bukan semua loh bu, itu terus didik katanya. Nah, seperti itu. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, malah akan menempatkan diri itu di luar dunia berkualitas Bapak Ibu. Nah, akhirnya semuanya sudah yuk, begini pemakai. Ah, betul, mereka saja. Nanti juga
sekarang hanya dibilang. Kemudian perkataannya maafkan saya, hanya maafkan saya. Dampaknya merasa rendah diri, jadi mereka merasa seperti terpukul. Mereka seperti Pak Guru kok salah ya, supaya Pak Guru kok saya salah seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu sebagai kontrol kita sebagai teman ya Bapak Ibu. Awalnya saya juga menerapkan seperti itu, saya itu menerapkan sebagai teman supaya anak itu bisa lebih dekat ya dengan saya, lebih nurut ya dengan saya. Saya pernah melakukan itu. Contohnya, ayolah lakukan itu dulu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak? Ini pernah bantu kamu loh. Nah, itu ternyata itu hanya hasilnya akan keterbukaan. Jadi anak-anak hanya merasa kita hanya sebagai teman saja seperti itu. Nah, kemudian murid berkata, Bapak Ibu, saya pikir Bapak Ibu itu teman saya, ternyata begitu, ternyata lama-lama tidak seperti itu. Nah, dampaknya murid akan lebih lemah, mereka tidak mandiri dan tidak berguna. Nah, ini yang keempat dan kelima ya Bapak Ibu, kita sebagai pemantau dan juga sebagai manajer itu tujuan kita. Paling tidak kita di pemantau, yaitu guru itu bisa menghitung dan mengukur seberapa semangat mungkin seberapa kesalahan dari kedua anak itu. Kemudian guru berkata, apa tuh anak pelajarannya, apa tuh seberapa kelas kita. Kemudian hasilnya bisa menyesuaikan diri, anak itu bisa. Tapi ya itu tadi Bapak Ibu, saya sudah menerapkannya itu juga tidak semudah itu. Ternyata juga masih sangat membutuhkan proses panjang supaya kita itu bisa berdiri sebagai pemantau dan manajer. Kemudian murid berkata ya sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh Pak Bu jika saya mengasih dapatnya 100 misalnya. Jadi seperti itu masih ada imbalan-imbalan itu. Kemudian dampaknya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya seperti itu. Nah, ini tujuan kita yang paling tinggi Bapak Ibu. Jika kita sudah bisa menerapkan posisi kontrol kita sebagai manajer, sudah luar biasa. Ini berarti kita contoh ya. Ya, jadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini nak? Apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalahmu? Apa yang harus kita lakukan nak supaya kamu tidak ulangi kesalahan lagi? Ajarannya apa kamu melakukan kesalahan itu misalnya? Kita tanya secara tegas. Pertanyaan-pertanyaan untuk segitiga restitusi sebenarnya ada, tapi kita butuh waktu yang lama. Ini nanti bisa kita pelajari lebih lama lagi ya. Akan Bapak Ibu langsung kita yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Ini yang terakhir. Nah, jadi di sini kita akan menerapkan anak-anak yang melakukan kesalahan itu bagaimana kita bisa melakukan restitusi. Yang pertama yaitu kita menstabilisasi identitas. Misalnya kalau Bu, Mas, didorongnya atau didorongnya sampai didorong sampai masuk ke sungai. Nah, sapu ibu Dimas, Bayu yang mendorong Bayu misalnya. Nah, ini sebagai contoh Bapak Ibu, jadi kita tidak langsung menyalahkan, tidak langsung terus mendukung dan sebagainya, tapi kita memanggil dua anak tersebut, kemudian kita jadi kita setiap orang pasti punya kesalahan. Kita beri pengertian seperti itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Bapak Ibu guru sendiri juga sering melakukan kesalahan, tapi tidak begitu caranya. Dan terusnya ada setelah itu kita mau validasi kebutuhan anak itu apa. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan keluarga. Tapi kita di sini karena memang waktu yang memang singkat, jadi mungkin hanya itu. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan saat ada anak melakukan kesalahan ya Bapak Ibu. Jadi nanti secara berlanjut saja nanti kita disampaikan. Mungkin nanti ada kesalahan atau apa nanti bisa kita. Bukan saya berarti yang ingin tidak berulang-ulang, saya tegaskan bahwa nanti kita sharing bagaimana baiknya. Nah, mungkin sampai di
Bapak Ibu, setelah kita menyimak informasi dari Ibu Wiwi, sekarang sudah saatnya kita sesi tanya jawab pada Ibu Wiwi. Untuk itu, waktu kami persilahkan kepada Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih atas waktunya Ibu. Ya, perkenalkan saya sebagai guru kelas 4 ini sangat istilahnya sangat memberi masukan materi yang bagus sekali dari destinasinya Bu Wiwi. Tapi di sini saya hanya ingin sedikit bertanya kepada Bu Wiwi selaku sudah melakukan aksi nyatanya di kelas 6. Nah, di sini saya sedikit ada kendala Bu Wiwi. Ya, bagaimana cara penerapan saya budaya positif Anda diterapkan di sekolah? Nah, biar kami di kelas 4 ini bisa meniru trik-triknya Bu Wiwi ini dan bisa saya kembangkan sebagai sebagai ini pemegang kurikulum yang terbaru ini Bu Wiwi. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya tanyakan kepada Bu Wiwi. Nah, untuk waktu dan waktunya kami persilakan pada Bu Wiwi. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Wiwi Sempat. Untuk itu kepada Ibu Wiwi akan menjawab. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Akbar. Pada jumlah tempat pertanyaan yang luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Ternyata Pak Akbar ingin menanyakan apa kendalanya, gitu ya Bapak? Apa kendalanya saat saya sudah menerapkan budaya positif itu di kelas seperti itu kira-kira. Nah, kendalanya masih yang saya rasakan ya Bapak Ibu, bahwa di kelas itu kebiasaan-kebiasaan lama masih menjadi paradigma mereka. Maksudnya yaitu tadi mereka itu melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk itu tentang mungkin satu busuk, yang kedua tidak menghargai teman, terus tidak menghargai waktu, tidak menghargai bapak ibu guru. Jadi seperti itu masih tertanam pada diri mereka. Mereka jadi susah sekali untuk diingatkan. Ini butuh konsistensi, butuh waktu panjang, proses panjang Bapak Ibu untuk sampai ke titik yang kita inginkan. Nah, kemudian trik-triknya atau caranya ya saya masih proses juga Bapak Ibu. Kemarin makanya di sini saya menyampaikan supaya kita sepemahaman. Jadi supaya cara mengatasinya mungkin menurut saya kita bangun secara bersama-sama. Jadi tidak hanya satu orang per kelas. Jadi nanti mungkin tidak ada yang baru, kita berkesepakatan yang sama apa yang harus kita lakukan di kelas dulu, kita berperaturan yang dulu karena akar dari sebuah disiplin positif tadi, budaya positif tadi yaitu peraturan dulu, baru kita ke keyakinan, kita yakinkan mereka, kemudian supaya menjadi lingkungan yang bisa menjadi positif, akhirnya menjadi positif. Itu butuh kolaborasi, butuh kerjasama yang baik antara semua guru, semua elemen yang ada di sekolah kita ini Bapak Ibu. Baik itu muridnya, baik itu gurunya maupun bapak-bapak kepala sekolahnya dan mungkin seluruh lingkungan juga. Jadi harus ada kerjasama yang sinergi supaya ya itu tadi budaya positif bisa terbentuk. Jadi saya juga masih belajar ya Pak Angga, mungkin nanti sama-sama menerapkan. Jadi itu mungkin yang bisa saya jawab. Terima kasih untuk pertanyaannya. Waktu saya kembalikan ke Ibu Mas. Bapak Ibu yang terhormati, seperti kita ketahui bersama bahwa sesi tadi sudah terlaksana dan kemudian berikutnya adalah sesi untuk tanggapan. Untuk itu kepada Bapak atau Ibu yang berkenan untuk menanggapi kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit menanggapi dari penyampaian dari Bu Wiwi, materi yang sangat luar biasa, memberikan banyak pengetahuan baru, wawasan baru bagi
menyadarkan bahwa apa yang kita lakukan selama ini itu sudah benar, tapi baru di level yang mungkin belum sampai yang paling atas, sehingga itu menjadi motivasi kita bersama, sehingga tujuan dari Merdeka Belajar itu bisa tercapai. Karena namanya merdeka itu kan sebenarnya buatan tak karpe diri. Kalau kata senior saya itu namanya Merdeka Belajar itu bukan bebas belajar, tapi kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri. Seperti ketika Indonesia merdeka, bukan kemudian tak sahih, ketika tak sahih mesti bubar, tapi kemampuan untuk mengatur sehingga menjadi lebih baik. Terus selain itu ada yang menarik bahwa kita tidak boleh langsung menghakimi ya kesalahan, sesuatu yang kita anggap salah yang dilakukan anak, karena anak juga memiliki tujuan, kita juga memiliki tujuan, sehingga yang paling mungkin tepat tadi ya mempertemukan keduanya, kita dengan anak atau mungkin anak dengan yang lain, sehingga menjadi lebih baik. Bahwa terus terkait yang motivasi, kita jadi belajar juga bahwa motivasi itu ada eksternal dan internal. Mungkin jika selama ini kita berbukti eksternal dengan melihat mungkin kategorinya, oh yang bagian ini eksternal, ini internal, kita bisa melihat untuk menjadi lebih baik, untuk menumbuhkan motivasi dari anak-anak didik kita. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, tidak terasa semua pertanyaan telah terjawab seperti tanggapan juga sudah pada peminat. Untuk itu semoga Bapak Ibu semua di sini merasa puas dengan jawaban yang telah diberikan. Cukup sekian kegiatan diseminasi budaya positif yang sudah kita lakukan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua sebagai guru dan bisa menambah wawasan bagi kita, utamanya dalam melaksanakan aktivitas belajar. Demikian saya sebagai moderator bagi banyak kekurangan dan kesalahan, untuk itu kami mohon maaf dan segala perhatiannya dan ucapkan terima kasih. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ambar Budi Cahyono selaku rekan sejawat Ibu Wiwi Kristiani dari SDN 3 Lebeng, Kecamatan Tegamoyo, Kabupaten Wonogiri, tempat di mana Bu Wiwi mengajar. Menurut saya, kegiatan diseminasi yang telah dilakukan oleh Bu Wiwi sangatlah bagus sekali, terutama tentang disiplin positif, di mana disiplin positif yang masih kami terapkan adalah disiplin yang masih secara eksternal, yang muncul dari luar. Di mana disiplin yang baik ternyata disiplin yang muncul dari dalam diri atau motivasi secara internal. Nah, selain itu, kami juga paham di mana posisi kontrol kita sebagai guru, apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau sebagai manajer. Saya harapkan setelah adanya kegiatan diseminasi ini bisa diterapkan di SDN 3 Lebeng agar tercipta lingkungan yang baik, yang positif, sehingga akan terwujud sekolah yang berbudaya positif. Kami siap untuk bekerja sama dalam terwujudnya disiplin positif di sekolah ini. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.